Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Haja Ida Fauziah MSI. Yang saya hormati Dirjen PHI, Pembinaan Hubungan Internasional, Ibu Indah Anggoro Putri. Kemudian yang saya hormati tentunya rekan-rekan wartawan yang sudah menunggu dalam Zoom hari ini. Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri undangan kami dalam rangka preskon terkait dengan pengaturan mengenai jaminan hari tua, terutama adalah Permenaker yang baru. Acara pertama adalah nanti akan ada paparan dari yang disampaikan oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian juga kami akan mengakomodir beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami dan nanti akan dijawab oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. Waktu dan tempat selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Menaker untuk menyampaikan preskon terkait dengan Permenaker nomor 4 tahun 2022 tentang tata cara persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Ibu Menaker, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Teman-teman media yang saya hormati, marilah sama-sama kita awali dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, mari juga sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kondisi ketenagakerjaan kita sudah membaik. Dan alhamdulillah proses pembayaran THR juga berjalan dengan baik. Yang selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin tanggal 26 April 2022 kami telah dan kita tentu saja telah memiliki peraturan baru terkait dengan jaminan hari tua, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Permenaker nomor 4 tahun 2022 ini merupakan revisi atas Permenaker nomor 2 tahun 2022 sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden dan sekaligus memperhatikan aspirasi teman-teman pekerja atau buruh yang menghendaki perlunya penyederhanaan dan kemudahan dalam proses klaim manfaat jaminan hari tua. Saya ingin menyampaikan bahwa Permenaker ini telah melalui tahapan serap aspirasi publik secara luas. Kami telah melakukan beberapa kali dialog dengan berbagai konfederasi serikat pekerja, serikat buruh, federasi serikat pekerja, serikat buruh, dengan teman-teman Disnaker provinsi dan kabupaten kota, serta melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Permenaker ini juga telah dikonsultasikan dengan LKS Tripartit Nasional yang anggotanya terdiri atas perwakilan serikat pekerja, serikat buruh, organisasi pengusaha, dan tentu saja pemerintah. Kami juga melibatkan para pakar dari berbagai perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan terkait dengan materi Permenaker ini. Saya ingin menyampaikan berbagai hal terkait Permenaker nomor 4 tahun 2022 ini. Yang pertama, Permenaker ini mengembalikan pengaturan terkait dengan klaim manfaat JHT sesuai dengan Permenaker nomor 19 tahun 2015. Bagi peserta yang mengundurkan diri
dan peserta terkena PHK, di mana manfaatnya dapat diambil secara tunai dan sekaligus serta melewati masa tunggu 1 bulan. Jadi tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun. Sekali lagi saya sampaikan, tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT. Yang kedua, persyaratan klaim manfaat JHT ini juga lebih sederhana. Contohnya persyaratan klaim manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun yang semula disyaratkan 4 dokumen, yaitu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan berhenti bekerja karena usia pensiun, saat ini menjadi cukup 2 dokumen saja, yaitu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan yang kedua KTP. Yang ketiga, Permenaker ini juga memberikan kemudahan dalam pengajuan klaim manfaat JHT, yaitu persyaratan dokumen yang dilampirkan dapat berupa dokumen elektronik atau fotokopi, yang sebelumnya disyaratkan harus melampirkan dokumen asli. Yang kedua, penyampaian permohonan sekarang dapat dilakukan secara daring atau online, tidak harus secara luring atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, terdapat kemudahan penyampaian bukti PHK bagi peserta yang terkena PHK. Namun begitu, saya ingin menekankan di sini, dengan kemudahan ini bukan berarti pengusaha dapat dengan leluasa melakukan PHK. Proses PHK harus tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain yang sudah saya sampaikan tadi, juga ada beberapa ketentuan baru yang diatur dalam Permenaker ini. Yang pertama, klaim manfaat JHT bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Yang kedua, klaim manfaat JHT bagi peserta bukan penerima upah atau BPU. Kemudian yang ketiga, pembayaran manfaat JHT paling lama 5 hari. Saya ulang ini ya, paling lama 5 hari kerja sejak pengajuan dan persyaratan diterima secara lengkap dan benar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, pekerja tetap dapat mengajukan klaim manfaat JHT meskipun terdapat tunggakan pembayaran iuran JHT oleh pengusaha. Tunggakan iuran wajib ditagih oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha. Jadi hak pekerja atau buruh atas manfaat JHT ini tidak akan hilang. Saudara sekalian, dengan terbitnya Permenaker nomor 4 tahun 2022 ini, maka Permenaker nomor 19 tahun 2015 dan Permenaker nomor 2 tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi. Saya harap semua pekerja atau buruh sekali lagi tetap fokus. Saya ingin mengatakan tetap fokus dan produktif dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari karena aturan JHT yang baru dipastikan sudah sesuai dengan harapan teman-teman pekerja dan buruh. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini menyambut Hari Raya Idul Fitri dan juga menyambut peringatan May Day, saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya juga ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional. Atas nama pribadi dan atas nama Menteri Ketenagakerjaan,
Saya mohon menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Sekjen. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, saya akan menjawab. Terima kasih Ibu Menteri atas penjelasannya mengenai Permenaker nomor 4 tahun 2022 yang menggantikan Permenaker nomor 2 tahun 2022 dan sekaligus juga mencabut Permenaker nomor 19 tahun 2015. Nah, saya lihat tadi banyak sekali yang mengajukan pertanyaan lewat chat. Namun demikian mengingat waktu, saya menampung 2 pertanyaan. Yang lain mungkin nanti bisa ditanyakan kepada kami dalam satu kesempatan yang berbeda. Saya melihat ini ada satu pertanyaan dari Mbak Priska dari LKPN Antara. Ya, pertanyaannya adalah Permenaker sudah kembali ke aturan semula. Langkah apa yang diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan para pekerja di hari tuanya bisa memiliki simpanan. Nah ini mungkin saya lanjutkan aja Ibu Menteri biar nanti bisa dijawab sekaligus. Yang kedua adalah dari Mas Despian. Jadi dari Saudara Despian dari Media Indonesia menanyakan apa perbedaan signifikan dari aturan JHT kali ini. Apakah setelah pertemuan dengan serikat buruh ada beberapa masukan dari mereka yang menjadi salah satu aturan di JHT ini. Demikian Ibu Menteri 2 pertanyaan yang bisa saya ambil dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan wartawan. Ya, makasih Saudara Priska dan Saudara Despian. Yang pertama dari Saudara Priska. Permenaker sudah kembali ke aturan semula, langkah apa yang akan diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Saya sampaikan bahwa tujuan program JHT memang diperuntukkan sebagai bantalan untuk pekerja atau buruh ketika memasuki masa tuanya. Namun demikian, pemerintah memberikan pilihan bagi pekerja atau buruh ketika mengalami PHK, apakah ingin mengklaim secara langsung JHT-nya, maka jika kondisi ini, aturan inilah yang menjadi jawabannya. Aturan ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Namun apabila ingin tetap meneruskan program JHT-nya sampai usia 56 tahun agar manfaat yang diterima lebih optimal, itu pun juga bisa. Jadi ada 2 alternatif, mau mencairkan program JHT-nya ketika mengalami PHK atau nunggu sampai 56 tahun. Kenapa kalau nunggu 56 tahun? Karena kita juga sudah punya program JKP. Artinya pemerintah memberikan pilihan kepada pekerja atau buruh tergantung kebutuhan dan preferensinya masing-masing. Jika program JKP dianggap belum mencukupi, jika ingin melakukan klaim JHT, aturan ini memungkinkan bagi teman-teman yang mengalami PHK dan ingin mengklaim secara langsung manfaat dari program JHT. Yang berikutnya Saudara Despian. Perbedaan signifikan dari aturan JHT ini apa? Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, Permenaker nomor 4 tahun 2022 ini mengembalikan substansi Permenaker nomor 19 tahun 2015. Tapi ada kelebihannya, ada plus-plusnya. Plusnya apa? Plusnya karena ada penyederhanaan persyaratan dan kemudahan dalam pengajuan klaim manfaat JHT. Serta beberapa ketentuan baru seperti klaim manfaat JHT bagi teman-teman pekerja BKWT,
kemudian bagi teman-teman bukan penerima upah atau PPU. Dan ini tadi juga saya sudah sampaikan adalah juga masukan dari teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Dan hasilnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ingin lebih jelas lagi, saya kira teman-teman bisa membaca secara langsung Permenaker nomor 4 tahun 2022 ini. Saya kira itu Pak Sekjen. Ya. Terima kasih Ibu Menteri atas tanggapannya, penjelasannya untuk 2 pertanyaan. Yang tadi sudah saya sampaikan, mohon maaf sekali rekan-rekan wartawan, kami belum bisa mengakomodir semua pertanyaan untuk bisa kami jawab. Namun demikian kita sangat terbuka, kalau seandainya ada beberapa hal yang ingin diklarifikasi, dikonfirmasi, kami pun juga siap untuk melakukan respon. Tadi sudah sampaikan oleh Bu Menteri bahwa kalau ingin mengetahui secara detail, mohon mungkin bisa dicek Permenaker nomor 4 tahun 2022 yang itu sudah kita upload di dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Terima kasih Bu Menteri, terima kasih rekan-rekan wartawan atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi satu penjelasan yang sangat clear dan betul-betul kita bersama-sama mengawal agar bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Selamat menjelang May Day ya, tanggal 1 Mei dan juga kami mengucapkan selamat Idul Fitri, menjelang Idul Fitri, mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.